Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi selalu sadar wesjili amri, wahyu bidatan mizani yang tahu. Perkenalkan, nama saya Dr. Aulia Citra Esos Pentambe, selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Megares. Saya mengabdikan diri kurang lebih 6 tahun di Universitas Megares. Selama mengabdikan diri, ada beberapa capaian, prestasi, dan karya yang saya berhasil raih. Salah satunya, pemenang hibah penelitian Kemenristek Tinggi Saintek tahun 2025 dan tahun 2026. Selain itu, saya juga aktif sebagai dosen yang mengampu beberapa mata kuliah di fakultas yang berbeda-beda dan di program studi yang berbeda-beda. Selain itu juga saya memiliki beberapa karya, salah satunya jurnal yang saya terbitkan baik internasional maupun nasional, dan juga beberapa buku ajar yang siap membantu teman-teman sekalian jika ingin diperlukan sebagai bahan referensi penjualan. Ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang akan saya yaitu mata kuliah Sosiologi Politik. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini yaitu mendiskusikan tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik, pendekatan sosiologis yang dikolaborasikan dengan pendekatan politik, bagaimana berbicara kekuasaan, kepentingan, reproduksi kekuasaan, distribusi kekuasaan, dinamika kelompok, komunikasi politik, serta partisipasi politik. Kajian materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, sosiologi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan kepentingan politik. Capaian pembelajaran yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menjabarkan ruang lingkup dan definisi mata kuliah sosiologi dan politik. Capaian pembelajaran selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menjabarkan sejarah dan perkembangan konsep sosiologi. Capaian pembelajaran yang selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menjabarkan bagaimana dinamika kelompok sosial bisa terjadi di dalam buah kelompok. Inti dari capaian pembelajaran mata kuliah sosiologi politik ialah kemampuan yang dimiliki mahasiswa harus merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan sesuai jenjang. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini ada beberapa, diantaranya pembentukan pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah sosiologi politik, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian umum dan ruang lingkup sosiologi politik. Mereka mampu juga menjelaskan bagaimana teori dan perspektif sosiologi yang dikaji berdasarkan menurut para ahli. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan asal-usul dari kekuasaan. Dan selanjutnya, bagaimana mereka mampu menganalisis dan memahami bagaimana siklus kekuasaan, reproduksi kekuasaan, distribusi kekuasaan, menganalisis dinamika politik maupun dinamika kelompok, serta bagaimana komunikasi yang baik dalam kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan memberikan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita bertemu di tempat yang sangat bermanfaat dalam kondisi yang lebih baik dan kita siap akan mempelajari tentang mata kuliah sosiologi. Mata kuliah sosiologi politik ini adalah mata kuliah inti di semester seperti kalian, karena kita lebih cenderung membahas dua perangkat yang memang akan disatukan nanti menjadi sosial. Ada sosiologi dan ada politik. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa itu sosiologi?
ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi bersama satu orang atau lebih. Ilmu sosial. Kalau politik, ada yang tahu politik apa? Oke, salah satu cabang ilmu yang berkaitan tentang kekuasaan politik. Jadi, sosiologi politik itu adalah sebuah ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana politik itu bisa kita ketahui. Sebelumnya, politik itu adalah sebuah kepentingan. Pernah kan atau kalian pernah kan bukan melihat tapi merasakan bagaimana pemilihan umum itu, pemilihan kepala desa, pemilihan DPD anggota dewan, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, maupun pemilihan gubernur dan presiden. Itu dikatakan politik. Kenapa dikatakan politik? Karena politik itu adalah berbicara tentang kepentingan. Pejabat itu punya kepentingan saya juga punya kepentingan saya. Karena mereka membutuhkan suara saya juga membutuhkan kebijakan dari mereka seperti itu. Oke, sampai sini dipahami kan? Maka kemudian sebelum kita melangkah ke inti-inti dari materi. Oke, selanjutnya. Apa itu sosiologi? Tadi sudah dibahas. Sosiologi itu adalah studi positif tentang hukum dasar dari gejala sosial yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu stabilitas sosial dan dinamika sosial. Itu harus dikomit itu merupakan seorang bapak sosiologi. Selanjutnya, kelasnya baru berpandangan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan sosial. Paradigma Weber mengatakan tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Itu kita akan maksudnya seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang sosiologi politik, itu lebih kepada sebuah tindakan-tindakan yang mempelajari kepentingan masing-masing. Misalkan, Ibu, apakah di kelas ini tidak ada politik? Ada politik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalian datang ke sini. Kalian datang ke sini kan punya kepentingan. Ingin ilmu, ingin nilai lebih baik, dan ingin mengetahui sesuatu yang belum kalian ketahui. Kalau Ibu punya kepentingan apa? Ibu punya kepentingan bisa merealisasikan apa yang Ibu pahami ke kalian agar bisa selesai. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Jadi kedua orang ini menghidupkan api-api sosiologi, api-api politik. Mereka menyusunnya secara teoritis, mereka menyusunnya secara teratur, tertata, sistematis, sehingga hingga detik ini kita bisa memahami apa itu ilmu sosiologi. Kedua ilmu ini tidak bisa terpisahkan dan memang satu sama lain saling berdua. Sama dengan sosiologi dan budaya, sosiologi dan lingkungan, kan? Sosiologi dengan filsafat, sama semua beriring begitu saja dan harus semua seimbang. Kalau sosiologinya saja seperti ini, politiknya tidak bisa mengimbangi, bisa jomplang. Nah, harus seimbang. Makanya dikatakan kan makanya sosiologi dan politik. Ya, oke. Bisa kalian perhatikan definisi politik. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan dan negara. Ini yang dikatakan politik. Siapa itu Aristoteles? Aristoteles adalah seorang filsuf dari Romawi yang berhasil untuk menghidupkan api-api pendapat politik tentang politik. Aristoteles kan banyak teman di Plato, di Descartes, kemudian kali juga. Mereka semua paham, mereka semua orang-orang yang berjiwa dalam politik dan pemerintahan. Makanya saya katakan tadi, sosiologi politik, pemerintahan dan sebagainya itu semua berarah
berjalan beriringan. Filsafat juga berjalan beriringan. Oke? Nah, ini ada empat bagian lingkup dari mata kuliah sosiologi. Yang pertama apa itu? Studi tentang negara, studi tentang kekuasaan, studi tentang partisipasi, studi tentang kepentingan. Sama kan yang tadi bilang, bahwasanya politik itu adalah kepentingan. Nah, kenapa Bu yang pertama bisa dijelaskan? Studi tentang negara. Kenapa Bu harus studi tentang negara? Apa sih alasannya? Studi tentang negara itu karena ketika kita membahas tentang politik, berarti kita membahas unsur yang lebih besar lagi. Negara salah satu wilayah terbesar di sebuah di sebuah wilayah, ya kan? Negara Malaysia, Indonesia, Australia, walaupun mereka berdekatan, tapi mereka beda karena mereka punya pandangan sendiri, paradigma sendiri, pendapat sendiri. Bagaimana mereka bisa membentuk negara mereka? Makanya ada namanya kebangsaan. Ada negara kebangsaan, ada apa namanya bendera kebangsaan, ada namanya lagu kebangsaan, ya kan? Kan beda. Lagu kebangsaan Indonesia berbeda kan dengan Malaysia kan? Ya kan? Bangsa Indonesia sama, tapi berbeda. Walaupun wajahnya sedikit sama, orang Indonesia dan Malaysia, tetapi dari dialek itu tidak berbeda, jauh berbeda. Itu kan dikatakan negara. Ya, negara itu adalah kumpulan-kumpulan sebuah unsur yang paling besar, yang di mana di dalamnya itu terdiri dari beberapa orang. Beberapa orang ini berhierarki. Ada presiden, wakil presiden, kabinet presiden, dan masyarakat yang kita seperti itu. Dipahami? Yang kotak pertama? Nah, selanjutnya yang kedua, studi tentang kekuasaan. Kenapa kita masukkan kekuasaan? Lagi-lagi, kalau kita berbicara tentang politik, kita berbicara tentang kepentingan, dan kepentingan adalah kekuasaan. Contoh misalkan, saya ceritanya bupati. Tiba-tiba Adila ini ceritanya camat, ya kan? Camat. Terus Rizka ceritanya kepala dinas. Terus si Ode ini ceritanya investor. Nah, investor yang akan membuat perusahaan di sebuah kampung. Perusahaan apa itu? Perusahaan nikel misalnya. Dia berdiskusi langsung dengan camatnya dari setempat, terus juga bilang, bisa nggak dari saya umpama ini? Adila langsung bilang dulu, saya berdiskusi dulu dengan dinas-dinas yang berkaitan. Nanti dinas-dinas yang berkaitan melapor langsung ke bupati yang memangku kekuasaan nomor 1. Bupati kan di daerah tersebut kan. Kenapa kita mulai tentang kekuasaan? Kalau berbicara tentang politik, karena itu adalah kunci dari segalanya. Elemen kuncinya kekuasaan di politik itu adalah kekuasaan, sama dengan kepentingan. Seperti saya bilang tadi kan, saya punya kepentingan saya, kami punya kepentingan saya. Makanya semua saling timbal balik dan bekerja sama. Selanjutnya studi tentang partisipasi. Apa itu studi tentang partisipasi? Studi tentang partisipasi adalah studi tentang kaitan dari semuanya. Yang tadi diskusi tadi, ada camat, ada bupati, ada kepala dinas, dan ada investor. Mereka berpartisipasi semua. Nah, apa kebijakan mereka yang mereka ambil ini tidak akan juga bekerja karena adanya partisipasi dari masyarakat. Contoh misalkan si Wode ini akan memilih investor, dia akan membangun sebuah perusahaan ini. Tapi bagaimana kalau misalkan bupati sudah setuju, kepala dinas sudah setuju, camatnya sudah setuju, tapi masyarakatnya menolak. Misalkan ngapain dong mau bawa ke sini membuat perusahaan nikel? Bagaimana dengan dampak warga sekitar, lingkungan kami pasti akan tercemar. Nah itu kan harus disepakati dulu. Dan itu yang dinamakan partisipasi dari semua pihak. Seperti itu. Selanjutnya studi tentang kepentingan. Nah ini penting ini. Sekali lagi saya bilang politik itu berbicara tentang kepentingan. Kepentingan misalkan si investor ingin membuat sebuah
perusahaan, pasti kan ada kepentingan di dalamnya. Karena mungkin ingin menambah cabang-cabang dari perusahaan sebelumnya. Camat juga, kenapa dia harus setujui? Supaya daerahnya dikenal, walaupun kecil, tapi kan banyak mereka bersaing kan, saling bersaing itu tempat ini, tempat itu. Kalau misalkan tepat di wilayahnya itu dibentuk sebuah perusahaan, pasti kan banyak lagi namanya daerahnya dinas atau lembaga-lembaga pemerintahan terkait, institusi terkait. Kenapa mesti menyetujui? Karena itu pasti kan punya anggaran, dan anggaran itu masuk ke anggaran belanja dari APBD. Kenapa bukan itu disetujui? Karena nah itu yang dikatakan kepentingan. Setuju kepentingan, berbicara politik itu berbicara tentang kepentingan. Anda menurut saya mau gimana? Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, baik. Selanjutnya, kajian sosial politik. Tadi kan rolling. Sekarang kajian sosial politik. Apa itu kajian? Kajian adalah sesuatu yang memang berkaitan dengan atau sosiologi. Yang pertama, ilmu sosiologi. Pasti jelas ini ya, sudah jelas ini sosiologi, ilmu sosiologi karena ambil sosial. Yang kedua, politik. Ini sudah jelas ilmu politik. Satunya saja sosial politik kan. Yang ketiga itu ilmu administrasi negara. Administrasi negara itu politik administrasi negara. Ilmu administrasi negara itu bukan administrasi yang mengurus surat persuratan yang masuk dan keluar ya, tapi kita lebih tepatnya kepada menyusun struktural kebijakan-kebijakan yang negara benar. Kalau kalian beranggapan ilmu administrasi negara itu adalah ilmu yang mempelajari tentang surat menyurat, surat masuk dan surat keluar, itu salah besar. Kita bisa perkantoran administrasi negara. Administrasi negara itu dia lebih kepada susunan kebijakan, susunan ide-ide di dalam pemerintahan, bagaimana reformasi birokrasi itu kita lihat, kita tahu itu administrasi negara. Selanjutnya ilmu pemerintahan. Nah, pasti jelas berbicara tentang politik, berbicara tentang pemerintahan. Karena siapa yang menjalankan politik itu kalau bukan pemerintah, ya kan? Gimana? Nah, ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu adalah ilmu pengadilan berkaitan tentang manusia. Jelas ada kaitannya. Karena interaksi ada di situ. Ya kan? Ada yang pernah dengar antropologi itu apa? Ada? Saya antropologi itu apa? Ada? Dia lebih kepada manusia yang saling berinteraksi. Selanjutnya ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu penting dalam kajian sosial politik pada mata umum. Karena tanpa komunikasi, bagaimana kepentingan itu bisa jalan, ya kan? Bagaimana tatanan susunan kebijakan itu bisa terlaksana? Seperti itu. Selanjutnya ilmu hukum negara. Nah, penting ini. Karena kalau kita membahas tentang sosial politik, pasti ada administrasi negaranya, ada pemerintahannya, ada politiknya, ada komunikasinya, ada hukum pasti. Bagaimana hukum negara bisa dikelola dengan benar? Selanjutnya ilmu ekonomi. Kenapa harus kita membahas ilmu ekonomi juga di dalam mata kuliah sosial politik? Karena ketika kita berbicara tentang kepentingan, pasti tidak bisa terlepas juga yang namanya seperti ini kan, ekonomi. Contoh tadi saya membahas tentang adanya investor yang bekerja sama dengan masyarakat, yang bekerja sama dengan lembaga, yang bekerja sama dengan parlemen. Nah itu kan harus kuat sepertinya itu. Pasti ujung-ujungnya duit itu berkaitan dengan ekonomi ya kan? Misalkan sudah disusun ini apa dan sebagainya sudah setuju kan? Camat, kepala dinas, apalagi bupati, apalagi investor. Tapi masyarakat tidak mau. Misalkan masyarakat bilang jangan, tidak usah. Kita di sini dapat dibayar ruginya apa? Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan uang, misalkan begini, oke, mungkin sebagian kita akan timbun ini lalu menjadi perusahaan tambang nikel timbun ini lalu menjadi perusahaan bukan cuma tambang nikel, apakah perusahaan yang bagaimana? Kita akan ambil sedikit reklamasi kan ya, kita akan ambil sedikit
wilayah, dan otomatis beberapa orang yang berprofesi sebagai nelayan udah langsung terjadi kan? Berprofesi sebagai petani rumput laut hilang. Nah, pasti kan masyarakat juga protes. Masyarakat protes dan menganggap bahwasannya kalau begitu caranya, oke, kami terima Anda membangun perusahaan di sini. Tapi apa bagi kami juga? Apa dampaknya bagi kami? Bisa bisa dilaksanakan asalkan kami juga diuntungkan di sini. Makanya juga kepentingan berbicara tentang sumber ekonomi. Nah, oke. Itu kan hanya beberapa kajian sosial politik, ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu antropologi, ilmu komunikasi, ilmu hukum negara, dan ilmu ekonomi. Nah, kalian bisa paham nih kaitan-kaitannya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara politik, itu bukan cuma berbicara tentang ilmu sosial saja, ya, ilmu politik saja, tapi banyak ternyata administrasi negara, pemerintahan, antropologi, komunikasi, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Ada? Oke. Mahasiswa nanti siap. Jadi kita berbicara jadi kita lihat di depan jadi menjadi pertanyaan saya, kenapa politik kenapa itu terjadi, tapi kenapa masyarakat itu identik dengan politik tidak dikenal? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Anda Sredat ya. Kenapa politik itu tidak bisa dihindari dan selalu saja ada konflik atau pertentangan? Pertanyaan yang bagus. Kembali lagi, kalau kita berbicara tentang politik, berarti kita berbicara kepentingan. Kita berbicara kekuasaan, ya kan? Kita berbicara tentang interaksi. Misalkan, saya ambil saja fakta kecil yang sini ya. Jadi politik itu bukan cuma kita. Bertanya misalnya saya mau jadi karyawan berarti saya pakai sebagai cincin di politik. Kita di kelas lain saja sudah berpolitik. Di sini ada ketua tingkat, ada wakil, ada bendahara, dan ada beberapa teman-teman yang memang setiap harinya itu punya manfaat bagi kita. Misalkan di kelas ini ketua tingkat dikabari ya sama salah satu dosen bahwasanya jadwal diundur karena ada kegiatan rapat dosen yang mendadak. Otomatis ketua tingkat sering ke grup, maaf ya saya lagi dosen mengatakan lagi sibuk untuk jam ini, apakah teman-teman bisa menyetujui untuk diganti hari lain? Ada yang setuju, ada 5 orang atau 7 orang masih sering setuju, namun selebihnya ada yang tidak setuju. Nah itu kan otomatis sudah menimbulkan konflik kan? Sudah menimbulkan konflik bahwasanya kenapa seperti ini? Nah harusnya memang kalau sesuai tujuan pastilah harus ada yang namanya kerjasama yang baik, kesepakatan yang baik supaya konflik tidak terjadi. Secara tidak langsung ini yang dikatakan politik. Ini yang dikatakan sebuah kepentingan yang memang harus satu tujuan. Karena ceritanya Anda harus memaklumi Anda punya dosen ketika ada hal seperti itu mendadak dan memang mengganti waktunya di hari selanjutnya. Apa artinya itu? Apa kaitannya? Ya, karena hal seperti ini juga merupakan sebuah tindakan yang memang kita harus sama-sama memahami seperti itu. Kalaupun ada yang tidak sepakati, pasti harus ada alasannya. Misalkan, alasannya kenapa? Karena harus izin dulu ke keluarga, pengen mau pakai kendaraan ke kampus, itu bisa dipertimbangkan.
Namun kalau misalnya tidak hanya alasan lagi mau keluar sama teman-teman kalau tidak penting sehingga mengabaikan saran dari ketua tingkat untuk mengganti jam dosen, mungkin masih bisa diberikan suatu selanjutnya, karena dosen kan sudah meminta kalau misalnya jadwal itu tidak apa-apa mencari lain, ada kepentingan juga yang mendesak nanti bagaimana. Jadi katakan sebuah politik. Nah, kalau misalkan saya mengatakan kalau saya kepentingan itu kok selalu politik itu kok selalu ada konflik. Contoh misalkan juga dalam pemerintahan yang saya kamu ini anggap ini semua anggota dewan ya. Anggota dewan itu kan adalah perumus kebijakan karena dia yang tentukan arah kemana nih aturan. Misalkan ini dari fraksi A, ini dari fraksi B, ini dari fraksi C, punya pendapat yang berbeda-beda. Fraksi A mengatakan tentang rancangan undang-undang ya tolong pisahkan yang perlindungan perempuan, pelecehan perempuan, tolong pisahkan itu undang-undangnya supaya pelaku-pelaku itu tidak semena-mena. Dikatakan lagi fraksi berikutnya yang tidak sepakat, komisi selanjutnya tidak sepakat. Tapi itu berkaitan dengan hak asasi. Kalau kita melakukan seperti itu, bagaimana dengan hak asasi yang lain? Nah, itu kan sudah menimbulkan konflik kan? Apa solusinya kalau seperti itu? Solusinya adalah disatukan kita kemudian bersepakat. Oke, sampai sini dipahami? Kenapa selalu saja ada konflik jika kita berbicara politik? Karena seperti itu, mereka ada egosentris dalam diri masing-masing yang meyakinkan mereka selalu menang dan benar seperti itu. Jadi wajar saja jika dalam kita berbicara politik itu otomatis kita berbicara tentang kepentingan. Oke? Ada yang bertanya untuk tugas? Ada yang bertanya tugas? Yang saya lihat di grup itu ada kan? Yang di grup ini ada? Masih ingat? Ya, tugasnya itu mungkin kalian bisa bagi kelompok ya, bagi kelompok masing-masing sesuai dengan urutan absen dan bisa kalian cari masing-masing jurnal yang berkaitan tentang kondisi-kondisi politik di Indonesia saat sekarang. Ya, jadi ibu tunggu pekan depan, mungkin kalian sudah bisa diskusikan seperti apa supaya kita juga sama-sama tahu bagaimana membuat kalian semangat. Oke, kalau dari pertanyaan, ibu tutup ya. Ibu akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil penayangan video pengajaran mata kuliah Sosiologi Politik sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2020. Pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.